Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ina wa tabi'at tabi'in Allahumma al-amilin wal malaikatil muqarrabin. Summa ila hadratin khususan mu'alifatul kitab Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz bin Jainuddin Al-Maribari. Summa ila hadratin Sayyidina al-kiram al-mara al-mafurlah Ramaki Jahari Jawawi wa murabbi ruhina Ki Ahmad Sadid Johari. Summa hadratin abana wa ummahatina radhiyallahu anhum wa ghafarallahu anhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul imani, bab menerangkan tentang masalah iman. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, hei golongan manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Ya, Allah memerintahkan manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah lah yang telah menciptakan manusia. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan Allah lah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di mana Allah disifati di sini alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, wasama'a bina'a, dan langit sebagai atap, wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah lah yang turunkan air hujan dari langit, fa akhraja minas samarati rizqan lakum, dan sebab hujan itu Allah keluarkan buah-buahan menjadi rezeki untuk kalian semua. Fala taj'alu lillahi andada, dan janganlah kau jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa antum ta'lamun, agar kalian menjadi orang yang wa antum ta'lamun, dan kalian adalah orang-orang yang telah mengetahui. Ini perintah ini pertama kali Allah perintahkan kepada kita untuk menyembah Allah. Kemudian Allah menceritakan bahwa kenikmatan yang telah kita terima di muka bumi ini, kenikmatan yang paling inti adalah kita hidup di bumi ini. Bumi menjadi pijakan kita, langit sebagai atap kita, dan Allah turunkan hujan sebagai sumber kehidupan. Kita setiap hari memerlukan makan. Makanan kita hampir semuanya dari tumbuh-tumbuhan, mulai dari nasi, beras, buah-buahan, dan berbagai macam makanan mayoritas dari tumbuh-tumbuhan. Bahkan mungkin kalau diurut, kita makan daging, adanya daging karena ada hewan yang hidup, adanya hewan yang hidup karena ada tumbuh-tumbuhan yang dimakan, atau ada air yang bisa diminum. Intinya Allah turunkan hujan ke muka bumi ini sebagai sumber kehidupan kita.
Ini pesannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit menjadi hamparan, bumi menjadi hamparan, langit menjadi atap. Allah turunkan hujan untuk sebagai kebutuhan kita hidup. Fala taj'alu, katanya Allah, jangan kau jadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengangkat Tuhan selain Allah. Ya. Kita tidak boleh mengangkat Tuhan selain Allah. Kita tidak boleh memposisikan makhluk di posisinya Allah. Sering saya sampaikan, mengangkat makhluk di posisinya Allah ini tidak hanya patung, ya. Tidak hanya menyembah patung, menyembah pohon, menyembah batu, tidak. Terkadang kesehari-harian kita kalau dalam keyakinan kita salah, bisa termasuk menyekutukan Allah. Misalnya ibu-ibu sakit gigi. Sakit gigi obatnya apa biasanya, Bu? Ponstan. Dalam hatinya meyakini tidak ada yang bisa mengobati penyakit saya kecuali obat ini. Hanya obat ini yang bisa menyembuhkan penyakit saya. Berarti dia meyakini bahwa Allah tidak ada di sana. Maka sama saja memposisikan obat di posisinya Allah. Kenapa? Karena Allah yang berikan penyakit dan hanya Allah yang bisa menyembuhkannya. Semuanya adalah hanya pelantaraan. Nah, menjadi syarat. Makanya kalau kita minum obat, Bismillahirrahmanirrahim, minum obat, habis minum Alhamdulillah. Nanti kalau sembuh, Alhamdulillah sudah sembuh habis minum obat. Nah, tapi yang dipuji adalah Allah. Tidak obatnya yang dipuji, obatnya yang diminum yang dipuji Allah. Kenapa? Karena obat hanya sebagai pelantara. Tidak boleh segala puji bagi obat. Nah, tidak boleh, ya. Nah, jadi tetap mengucapkan Alhamdulillah. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, maka akan aku siapkan bagi mereka orang-orang kafir sa'ira, neraka sa'ir, ay naron syadidatan, yakni neraka yang sangat pedih, neraka yang sangat sakit siksaannya. Jadi ini timbal baliknya, Allah ciptakan kita, Allah cukupi kebutuhan kita dengan berbagai macam kenikmatan, maka Allah hanya meminta sembah saya, kata Allah. Jangan sekutukan saya, kata Allah. Maka kalau sudah dikasih kenikmatan oleh Allah, hidup di muka bumi ini menikmati berbagai macam kenikmatannya Allah, kok tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, maka mereka akan disiapkan siksa yang namanya sa'ir, neraka sa'ir. Wa akhraja Muslim an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala bainahuma nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Diceritakan Sayyidina Umar berkata, satu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar menceritakan bahwa satu hari lagi Rasulullah bersama dengan para sahabat duduk-duduk. Ittala'a alaina rajulun sadidu bayatis siyabi, sadidu sawadis sya'ri. Ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat duduk-duduk, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bajunya putih, sangat putih, bajunya bersih, rambutnya hitam, sangat hitam. La yaro alaihi asarus safari. Dan kedatangan orang itu tidak ada satupun orang yang tahu lewat mana dia, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba dia ada di depan Rasulullah.
wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada satupun yang kenal dengan dia. Orang asing ini, orang laki-laki, orang yang asing datang di tengah-tengah perkumpulannya Rasulullah dengan para sahabat. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang laki-laki itu duduk persis di depan Rasulullah. Fa asnada rukbatai ala rukbatai. Kemudian orang laki-laki ini duduk dengan mempertemukan lututnya dengan lutut Rasul. Kayak orang duduk di antara dua sujud itu, duduk tersimpu. Nah, Rasulullah juga seperti itu posisinya. Jadi lutut sama lutut ketemu. Wa wada'a kafai ala fakhdai. Kemudian orang itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah. Jadi sudah lututnya bertemu dengan lutut Rasul, kemudian tangannya ditaruh di atas paha Rasulullah. Wa qala, orang laki-laki ini ngomong begini, ya Muhammadu, Muhammad, akhbirni anil islami, ceritakanlah kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam Muhammad? Ajarkan kepadaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-islamu antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam itu yang pertama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Berarti dua kalimat syahadat. Wa tuqimas sholata, yang kedua mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakata, yang ketiga mengeluarkan zakat. Wa tasuma ramadana, yang keempat puasa di bulan Ramadan. Wa tahajja al-baita in istata'ta ilaihi sabila, dan menjalankan ibadah haji ke Baitullah jika sudah mampu perjalanannya. Ini berarti rukun Islam. Yang namanya rukun itu adalah tiang. Jadi kalau orang tidak melakukan 5 perkara ini, maka seperti halnya bangunan yang tidak ada tiangnya, ya tentu akan roboh. Kalau ditinggalkan salah satu, maka tiangnya tidak genap, maka akan mudah sekali bangunan itu roboh, tidak kokoh. Sehingga kita sebagai orang Islam harus menjalankan sholat sesuai dengan perintah, mengeluarkan zakat, ada zakat mal, ada zakat fitrah, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian haji kalau memang mampu. Kemampuan haji bagi kita saat ini mampu apanya, Bu? Mampu daftar. Jadi pertama kali mampu daftar, pokoknya ada uang cukup pakai daftar, kita diperintahkan untuk daftar. Perkara nanti berangkat gak berangkat urusan Allah. Yang penting sudah daftar, berarti sudah niat untuk haji. Biasanya kalau sudah daftar kasih aja kemampuan sama Allah kalau memang takdirnya ibadah haji. Kalau memang nggak takdirnya, dulu masih ingat mungkin ibu-ibu orang Karangpati berangkat haji kurang 2 hari apa kurang 1 hari meninggal dunia. Ada di perjalanan meninggal, ada di pesawat meninggal, sudah berangkat meninggal. Memang takdirnya seperti itu. Tapi asal orang sudah daftar haji, sudah nunggu, andai kata meninggal dunia, sudah dihukumi melaksanakan haji karena sudah mengeluarkan uang itu, mendaftar berarti sudah niat. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang masalah Islam sesuai dengan pertanyaan laki-laki ini, qala, laki-laki ini malah menjawab, sodakta, benar engkau Muhammad. Orang laki ini bertanya dan orang laki ini pula yang membenarkan. Qala, Sayyidina Umar bercerita, fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Heran saya sama orang ini, dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkan.
kayak ngetes gitu sama Rasulullah. Qala, kemudian orang laki-laki itu berkata lagi, fa akhbirni anil iman, Muhammad ajarkan kepadaku tentang iman. Qala, Rasulullah menjawab, antu'mina billah, pertama kamu harus iman kepada Allah, wa malaikatihi, yang kedua iman kepada malaikatnya Allah, wa kutubihi, kemudian kamu harus iman kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, iman kepada rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhiri, iman kepada hari kiamat, wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah, dan iman terhadap takdirnya Allah, baik takdir baik maupun takdir jelek itu datangnya semua dari Allah. Ini berarti rukun iman. Setelah dijelaskan qala, orang ini mengatakan, "Sadaqta, benar kamu Muhammad." Nah ini dibenarkan lagi. Heran lagi mana Sayyidina Umar ini, ada orang yang bertanya kemudian dia yang membenarkan sendiri. Qala, kemudian laki-laki ini bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, Muhammad ceritakanlah kepadaku tentang ihsan itu apa. Qala, Rasulullah menjelaskan, anta'budallaha ka'annaka tarau, beribadalah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa ilam takun tarau fa innahu yaraka, maka jika kamu tidak bisa membayangkan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah telah melihatmu. Maksudnya ini yang namanya ihsan ini Bu ya, kita beribadah kepada Allah, kita sholat misalnya, seakan-akan kita melihat Allah, seakan-akan Allah ada di depan kita, bacaan salat kita didengar oleh Allah, sujud kita sujud kepada Allah. Tapi kalau kita tidak mampu seperti itu, paling tidak kita harus yakin bahwa ibadah salat kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan ihsan. Kemudian ada istilah Islam, iman, Islam dan ihsan. Qala, kemudian orang laki-laki ini berkata lagi, fa akhbirni anis saati, Muhammad sekarang ceritakanlah kepadaku tentang hari kiamat. Ai an zamani wujudi yaumil kiamat, yakni ceritakan kapan datangnya hari kiamat itu Muhammad. Qala, Rasulullah malah menjawab, ma al mas'ul anha bi'a'lama minasail, orang yang dikasih pertanyaan tidak lebih mengerti dari orang yang bertanya. Maksudnya orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanyain. Makin heran lagi para sahabat ini siapa orang laki-laki ini sebenarnya, kok malah Rasulullah jawab begini, kamu yang bertanya lebih ngerti daripada saya, gitu kata Rasulullah. Ketika sama Rasulullah nggak dijawab, maka orang laki-laki ini bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha, kalau gitu Muhammad ceritakan kepadaku tanda-tandanya hari kiamat. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, antalida al-amanatur rabbataha, tandanya hari kiamat yang pertama ketika sudah banyak seorang ibu, antalida al-ummatu al-amatu rabbataha, ketika banyak seorang ibu melahirkan majikannya. Ya, tanda-tanda hari kiamat kalau sudah ada ibu melahirkan majikannya. Maksudnya apa melahirkan majikannya? Yakni yaksiru uquqal aulad li ummahatihim fayu'amilunahunna mu'ammalata sayyidi amatahu minal ihanati wa subbi. Maksudnya adalah kalau sudah banyak anak yang durhaka kepada ibunya, ini tanda-tanda hari kiamat. Atau di depan ibunya berlaku seperti seorang majikan kepada pembantunya, misalnya nyuruh-nyuruh, menghina, meremehkan, mencaci maki. Sekarang kan banyak Bu ya, banyak, apalagi anak yang tidak dididik dengan Islami, yang nggak dididik dengan akhlak,
Maka kadang anak masih kecil aja udah omongnya berani kotor sama ibunya, nyusahkan ibunya, jengkelin ibunya. Sudah banyak, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak kita tidak ada yang seperti itu. Amin Allahumma amin. Wa antara al-khuffatu al-urrata al-ala tari'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua di antara tandanya hari kiamat adalah ketika kalian melihat, ketika kamu melihat ada orang miskin. Ini digambarkan orang yang telanjang dada, orang yang nggak pakai baju, orang yang nggak pakai sandal, maksudnya orang yang miskin tapi tinggi-tinggian di dalam masalah bangunan rumah. Orang miskin tapi rumahnya mewah. Sekarang banyak Bu ya. Zaman sekarang mau nyari rumah dari bedek nggak ada Bu ya. Mana? Kalau dulu mungkin ibu-ibu kan mengalami Bu ya. Rumah dari bedek yang di bawahnya lubang, tahu-tahu tikus keluar masuk. Jangankan tikus, ayam bisa keluar masuk. Lantainya masih dari tanah. Kalau ada hujan nggak ada bedanya pelataran rumah sama di dalam rumah. Insya Allah. Insya Allah. Ibu-ibu tahu itu Bu ya, masa-masa itu ya. Nah, orang saya masih kecil aja masih banyak melihat di kampung saya rumah-rumah seperti itu. Termasuk rumah kakek saya melihat. Yaitu dah yang di bawahnya jebol. Karena terlalu lama ada di bawah jadi jebol. Jadi keluar masuk ayam bebas. Kadang takut kalau malam, takut ada ular yang masuk. Ini diantara tandanya hari kiamat. Yakni yashiru al-asafil kalmuluk. Yakni nanti pada zaman itu, zaman di mana rakyat jelata, orang-orang kecil sudah gayanya kayak para raja-raja. Sekarang Bu ya, dibandingkan dengan orang dulu, pejabat tinggi zaman dulu, rumahnya ya kalah dengan rakyat zaman sekarang udah jauh sekarang. Ya namanya kemajuan tidak bisa dipungkiri. Summan tolaqa falabasat malian ay zamanan kasir. Sumakol. Kemudian orang laki-laki ini pergi. Ya pergi begitu aja. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Umar, hei Umar, atadri man as-sa'il, kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Qultu, saya jawab, kata Sayyidina Umar, Allah wa Rasulullah alam, hanya Allah dan Rasulnya yang ngerti. Qala, Rasulullah menceritakan, Umar, fa innahu Jibrilun, Jibrilu itu adalah malaikat Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, malaikat Jibril yang datang ke kalian sengaja untuk mengajarkan tentang masalah agama. Jadi modelnya bertanya, tapi maksudnya memberikan pelajaran kepada para sahabat. Akhirnya kemudian menjadi istilah rukun iman, rukun Islam. Ya ini dalilnya. Qala At-Taj As-Subki, Imam At-Taj As-Subki berkata, al-Islamu a'malul jawarih. Islam itu adalah perbuatan anggota tubuh. Islam perbuatan anggota tubuh. Wala yuktabaru illa ma'al iman, maka tidak dianggap kecuali bersama dengan iman. Jadi Islam itu misalnya sholat itu kan anggota badan, puasa anggota badan, zakat anggota badan, haji apalagi anggota badan. Maka semuanya itu tidak dianggap kalau tidak ada keimanan. Jadi kalau ada orang yang melakukan sholat tapi tidak percaya kepada Allah, ya tidak sah sholatnya. Wal imanu tasdiqul qalbi, iman adalah pembenaran hati. Jadi orang yang beriman itu membenarkan melalui hatinya, percaya, yakin tidak ada Tuhan selain Allah, yakin Nabi Muhammad utusan Allah, yakin kalau ada malaikat, yakin para rasul-rasulnya Allah itu ada banyak, yakin terhadap kitab-kitabnya Allah. Ini pakai hati.
Wala yu'tabaru illa ma'atalafudhi bisyahadatain. Keimanan pembenaran hati itu tidak sah, tidak dianggap kecuali mau dilafatkan dengan dua kalimat syahadat. Orang mengaku beriman tapi suruh baca dua kalimat syahadat tidak mau, tidak sah imannya. Saya iman kok, saya sudah iman. Coba sekarang baca syahadat, tidak mau baca syahadat, berarti belum. Walaupun hatinya sudah percaya tidak ada Tuhan selain Allah, kalau belum mengucapkan dua kalimat syahadat, itu namanya belum sah keimanannya. Wa naqala An-Nawawi fi Syarhil Muslim, Imam An-Nawawi memindahkan keterangan di dalam syarah Imam Muslim, ittafaqo ahlul sunnah minal muhaddisin wal fuqaha wal mutakallimin ala anna man amana bi qalbihi walam yantik bilisanihi ma'a qudratihi kana mukhallidan finnar. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat, baik dari ulama ahli hadis, ulama ahli fikih, ulama ahli kalam, mengatakan bahwa kalau ada orang yang beriman dengan hatinya tapi tidak mau mengucapkan dengan lisannya, padahal dia mampu mengucapkan, maka mukhallidan finnar, dia selama-lamanya di neraka. Maksudnya masih tidak dianggap beriman. Nah, makanya orang yang masuk Islam itu pertama kali harus syahadat. Dan syahadat itu sebenarnya tidak boleh ditunda. Kan banyak orang mau masuk Islam, tar dulu ya, kamu diatur dulu harinya, kamu hari ini datang ke KUA atau ke MUI, kamu hari ini mandi dulu, bersihkan dulu badanmu, nanti ke MUI baru baca syahadat. Sebenarnya nggak boleh seperti itu. Kalau ada orang yang mau beriman, mau Islam, ya saat itu juga disuruh baca syahadat. Ayo kamu baca, nggak usah perlu mandi dulu. Ayo baca syahadat. Dituntun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah berikutnya, karena orang mu'allaf itu, orang yang masuk Islam perlu punya sertifikat Islam, baru nanti diproses, datang ke KUA dengan baju yang sopan, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat dengan saksi-saksi yang cukup, kemudian dibuatkanlah sertifikat mu'allaf. Kenapa orang mau masuk Islam kok tidak boleh ditunda-tunda? Takut dia datang mau masuk Islam kemudian ditunda seminggu lagi karena kepala KUA-nya belum datang, ternyata belum nyampe seminggu orang ini meninggal dunia, meninggal dalam keadaan belum mengucapkan syahadat. Maka yang nunda itu yang dosa, menunda orang yang beriman. Wa'lam annahu yustaratu fil Islam kullu kafirin atalaffudhu bi syahadatain la al-ityan bilafdin asyhadu fal adhar al-iktifa bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa huwa muqtada kalamur raudhah. Nih, orang kafir yang mau masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat. Boleh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, boleh, bagus. Boleh juga cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sudah termasuk syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Ahmad wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jaddidu imanakum." Perbaruilah imanmu. Nah, ini Bu ya. Untuk kita ini yang sudah iman, kita orang yang beriman, kita orang muslim, ini diperintahkan oleh Nabi, perbaruilah imanmu. Iman kita disuruh memperbarui. Kila, para sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Gimana caranya agar kami bisa memperbarui iman ya Rasul? Para sahabat bertanya, gimana caranya memperbarui imannya? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah kamu mengucapkan zikir la ilaha illallah. Malam Rabu kemarin kita ngaji di barat, siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah ketika masuk rumah maka akan dihilangkan kefakirannya. Ini masuk ke dalam rumah, mengucapkan salam, kemudian mengucapkan salam kepada ucapan salam biasa, kemudian salam kepada Nabi, kemudian baca qul huwallahu ahad, kemudian baca la ilaha illallah melalui kaki kanan masuk. Wasaihani an Umar ibnu Malik. Jadi keutamanya la ilaha illallah itu banyak sekali keutamaannya. Ini sebagian kita baca bersama-sama apa yang ditulis oleh pengarang kitabnya ini tentang keutamaan la ilaha illallah. Wasaihani an Utsman ibnu Malik. Riwayat Imam Syekhoni adalah Imam Bukhari Muslim, dari Utsman bin Malik. Rasulullah bersabda, innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah wa yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka. Mengharamkan apa? Mengharamkan untuk menyiksa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah murni niat mencari ridhonya Allah, ya. Jadi diharamkan oleh Allah neraka membakar orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini luar biasa kalau kita mau sering-sering zikir la ilaha illallah, apalagi kalau kita rajin jamaah ikut wiridan kan imam pasti mimpin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sewaktu-waktu Allah memanggil kita, Allah mencabut nyawa kita, kita baru saja baca zikir la ilaha illallah. Maka kalau kita sudah baca zikir la ilaha illallah, insya Allah kita ada jaminan surga. Wa Ibnu Asakir an Aliin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddatsani Jibril qala. Malaikat Jibril pernah bercerita kepadaku. Jibril berkata, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi, ya. Jadi Rasulullah menceritakan Allah berfirman, tapi tidak ada di dalam Al-Quran. Ini namanya hadis qudsi. Allah berfirman, la ilaha illallah hisni faman takhalahu amina min adabi. Kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengku. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia aman dari siksaku. Nah, ini ya. Kalau kita mau baca la ilaha illallah, insya Allah kita akan terbebas dari siksanya Allah. Makanya zikir yang paling utama itu adalah zikir la ilaha illallah. Nanti insya Allah akan kita pelajari beberapa keutamaan kalimat la ilaha illallah, baik untuk urusan dunia ataupun untuk urusan akhirat. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan pengajian kita malam hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita, Allah berkahi majelis kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma qdi hajatana hajat dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi syafaati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim alaihi salam. Zurna wa ila zamzam Muhammad safil anam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antum dunya wa